Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga di video yang ke-15 tentang membuat video di depan kamera selama 21 hari. Kali ini saya akan berusaha membuat video yaitu dengan judul dakwah. Nah, jadi pembahasan kali ini saya akan berusaha speaking yaitu dengan dakwah. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imanihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang insya Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah selalu dan selamanya kepada junjungan kita, tauladan terbaik kita, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya ilmu. Nah, untuk orang muslim bahwa memang status mencari ilmu itu bisa dikatakan wajib, karena dalam mencari ilmu itu terdapat banyak manfaat dan juga dari bagian ilmu ini ada hadis dan ayat Al-Quran yang mendukung tentang bagaimana wajibnya mencari ilmu. Hadis yang populer adalah thalabul ilmi faridatun ala minal muslimin wa minal muslimat. Kurang lebih menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslim. Jadi memang ilmu itu ibaratnya konsumsi seperti bagaimana kita, kalau kita analogikan ya, bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan yang itu berdampak kepada fisik, kepada tubuh. Nah, ilmu juga sama seperti halnya seperti itu. Ilmu bisa menjadikan yang mendatangkan kebaikan maupun mendatangkan keburukan. Dan dari banyaknya ilmu dalam Islam, ilmu ini sangat-sangat amat luas. Hanya saja memang segelintir yang Allah berikan di dunia ini. Jika kita membahas tentang ilmu, sudah pasti berkaitan erat dengan yaitu intelektual, kecerdasan, dan lain-lain. Nah, untuk di Islam sendiri, hal itu seperti IQ itu tidak menjadi patokan. Artinya semua orang itu wajib menuntut ilmu. Karena ilmu sendiri memang keutamaannya sangat banyak, dan juga mengapa diwajibkan, memang perlunya asumsi ruhuriyah, asumsi ruh kita agar menjadi hidup, agar bisa bermanfaat, yaitu untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri, dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu, artinya suatu pemaparan yang kita sampaikan atau manfaat, yaitu yang pertama untuk diri, yang kedua untuk orang lain. Dan manfaat untuk diri sendiri adalah menjadi media kita untuk berzikir, mengingat kembali ilmu-ilmu yang pernah kita kaji. Dan untuk orang lain itu sudah jelas sangat bermanfaat. Ada yang mungkin
belum tahu juga tentang ilmu tersebut dan akhirnya menjadi tahu dan akhirnya mempraktekkan dan kita mendapat manfaat, itu amal jariah. Dan termasuk juga bagi yang menyampaikan ilmu dalam konotasi yang negatif, maka sama halnya dengan kebaikan yang beramal jariah, maka akan ada keburukan yang sama seperti itu, yaitu keburukan yang terus menerus tiada henti. Bahkan ada seseorang yang meninggal, dia sudah meninggalkan dunia, tapi keburukannya kian bertambah semakin hari. Itulah ilmu. Ketika kita menguasainya, menjadikan kebaikan, maka akan bermanfaat. Dan ketika kita menjadikannya sebagai keburukan, maka akan berdampak juga kepada diri kita dan kepada orang lain. Dalam keilmuan dalam Islam, mungkin saya akan memaparkan sedikit yang saya tahu, yaitu terbagi dua. Jadi kajian itu bisa terbagi dua. Yang pertama taskib. Taskib itu kita berada di holakoh yang intensif. Di situ ada kita peluang untuk berdiskusi dan juga mengkaji secara tematik, mengkaji secara berdasar dan terus menerus. Jadi berbeda dengan taklim. Jika taklim itu adalah kajian yang bersifat umum. Nah, untuk kajian umum ini memang sangat banyak dan biasanya bukan random sih, lebih ke pembahasannya tidak secara tematik, tidak secara terurai satu persatu gitu. Lebih ke mungkin ketika ada tentang kita akan menghadapi seperti sekarang menghadapi Idul Adha, maka yang disampaikan tentang Idul Adha. Mungkin yang akan datang tentang Idul Fitri atau puasa, maka kajian-kajian tentang bulan puasa dan manfaat-manfaatnya, amalan-amalannya, maka pemaparannya disesuaikan dengan hari. Dan ada juga ya dengan kondisi politik, kondisi ekonomi, dan banyak lagi. Nah, untuk taskib, biasanya taskib itu nggak banyak. Terdiri dari satu guru, satu ustadz, dan 5 murid atau 4 murid. Jadi memang dikhususkan untuk tidak banyak karena di situ akan lebih diperbanyak dalam bidang diskusi dan juga benar-benar belajar secara tematik, yaitu satu persatu dan secara rinci, secara detail. Nah, untuk dari taskib ini kita bisa belajar berbicara, kita bisa belajar berpikir, berpendapat, dan banyak lagi. Apakah taklim juga tidak seperti itu? Taklim juga sama, mengajarkan kita untuk berpikir. Hanya saja jika taklim itu biasanya memang karena bersifat umum, jadi jumlahnya itu sangat-sangat banyak. Dan kesempatan seseorang untuk bertanya, untuk berpendapat, ataupun berdiskusi itu peluangnya sangatlah kecil dalam taklim. Nah, untuk tujuannya sendiri, taskib dan taklim itu mempunyai tujuan yang berbeda secara makna. Yang pertama, untuk taklim biasanya untuk mengenalkan Islam kepada yang belum mengenal Islam. Mungkin ada yang sudah Islam tapi belum lebih detail mengenal Islam. Nah, untuk taskib biasanya di situ memang tempatnya orang-orang yang sudah mengenal Islam, tertarik terhadap Islam dan mengkaji Islam. Jadi mengkaji lebih dalam. Untuk taklim dan taskib semuanya baik, semuanya bagus. Hanya berbeda dalam segi tujuan. Seperti kita menaiki bus, tujuannya sama. Ini saya akan membuat analogi ya, mohon maaf. Seperti kita naik bus, mungkin tujuan kita sama, yaitu keluar dari kota kita saat ini. Hanya saja ketika kita menaiki bus,
dengan misalkan jurusan Tasik Bandung, maka tidak semua orang itu tertuju ke Bandung. Ada yang mungkin ke Garut, ada yang mungkin ke sebelum Bandung intinya. Dan yang jelas meskipun kita ada di ruangan yang sama, yaitu di bus menjadi penumpang, namun sebenarnya tujuan kita berbeda-beda, seperti itu. Nah, ini pun sama, ibaratnya bahwa taskib dan taklim itu adalah busnya. Nah, dan tujuannya beda-beda. Kalau misalkan Bandung adalah taskibnya, mungkin Garut taklimnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk analoginya. Sengaja saya membuat analogi karena agar mudah dicerna dan semoga bisa dapat mudah dipahami. Karena waktu sudah menunjukkan 10 menit, terpaksa saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.